Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sudah cukup lama ISIS berhasil ditumbangkan walau jejak-jejaknya terlalu serius untuk diabaikan. Para mantan kombatan ISIS masih berkeliaran, ribuan sukarelawannya tak bisa diremehkan. ISIS benar-benar meninggalkan banyak bom waktu, banyak negara yang menyikapinya dengan ambigu. Problem hak warga negara dan isu penting keamanan saling tumpang tindih memantik rentetan perdebatan. Cukupkah sekedar menolak kepulangan anggota ISIS? Adakah cara lain agar pengaruh ISIS bisa ditangkis? Inilah Mata Najwa, menangkis ISIS. Kami akan membakar paspor-paspor ini sebagai tanda pembebasan diri kami daripada kamu, wahai pemimpin-pemimpin Tauhid. Ya, kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya akan bilang tidak. Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Simpang siur nasib 600 lebih WNI ex-ISIS sudah diputuskan. Pemerintah menolak memulangkan mereka ke tanah air, namun polemik belum berakhir. Bagaimana menangkal ISIS di tengah perdebatan yang terus bermunculan? Untuk membahasnya, saya perkenalkan siapa saja tamu saya malam hari ini. Dari Parlemen hadir anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Dan hadir juga anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar Aceh Hasan Sazili. Selamat malam Bang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Hik. Selamat malam. Dan juga hadir pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda. Selamat malam, Pak Nur Huda. Dan hadir juga Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam, Pak Damanik. Selamat malam. Baik. Kami masih menanti kehadiran juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman yang sudah hadir dan sebentar lagi akan bergabung ke studio. Tapi saya ingin memulai dengan menunjukkan kepada Anda pemirsa soal apa yang terjadi di tahun 2017. Jadi walaupun ya pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk tidak memulangkan para simpatisan ISIS atau mantan simpatisan ISIS ke tanah air, tetapi yang jelas sejak 2016 ratusan dari mereka sudah pulang. Dan pada 2017 sempat ada pemulangan yang terdokumentasi dengan cukup lengkap yang dilakukan oleh Nur Huda, tamu saya malam ini. Dan kita ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana proses pemulangan mereka, 18 jumlahnya, pada tahun 2017 lalu lewat film yang eksklusif diputar di Mata Najwa malam ini. Kita saksikan. أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم. I'm now in the last checkpoint. Less than 10 minutes we will be arriving to the border. From here we are going to cross the river to meet the group of Indonesians whom we are going to evacuate. Ini berbulan-bulan kita persiapannya, ya. Nyawa kita juga terancam, ya. Untuk itu kami minta kerjasama penuh nanti, ya. Selama di sini menjelang kepulangan dan sampai di tanah air nanti, ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekarang dalam perlindungan tim dan juga dalam perlindungan Kedutaan Indonesia yang ada di Irak. Kami tahu Bapak-Bapak Ibu sudah Cek ke keluarga saya. Ya, itu yang terjadi Agustus 2017 ketika 18 warga negara Indonesia simpatisan ISIS akhirnya pulang. Dan Anda terlibat ketika itu, Mas Nur Huda. Apa konteksnya? Bagaimana kemudian Anda bisa terlibat ke proses pemulangan itu?
Ya, film ini kan sebetulnya evolusi dari pekerjaan saya, ya, misi-misi kerja kemanusiaan saya. Jadi ketika saya bikin film yang pertama namanya Jihad Selfie itu, kisah tentang anak 16 tahun dari Aceh yang kemudian berangkat ke Syria, ingin berangkat ke Syria gara temannya di sosial media, di Jihad Selfie. Ketika screening seperti ini, ada ibu-ibu datang ke saya dan nangis-nangis kalau cerita ibunya ini, satu keluarganya 26 berangkat. Terus dia ngomong ke saya, Mas bisa tolong nggak mereka? Loh, saya ini siapa? Saya ini cuma bikin film. Tapi kebetulan karena pertemanan yang kuat, kemudian saya itu berteman baik dengan Direktur Perlindungan Warga Negara, yaitu Muhammad Iqbal, Pak Dr. Muhammad Iqbal. Kebetulan kita teman SMA dulu di Solo. Kemudian saya ngomong, saya menjelaskan, ya sampai kemudian kita percaya bahwa second chance itu sebagai anak pesantren, ya saya lulus dalam pesantren itu kita selalu didoktrin bahwa waman ahyaha faka'annama ahyaha nasa jami'a. Kalau kita memberi kehidupan pada kesempatan hidup pada satu orang aja, itu adalah kesempatan memberikan kehidupan kepada keseluruhan. Dan kemudian saya riset banyak tentang keluarga mereka, kita tahu oh ini bukan dari jaringan. Jadi memang kegaduhan hari ini itu karena memang tidak adanya kerja-kerja senyap yang ingin tahu betul sebetulnya permasalahannya. Ini tuh kucing atau macan yang kita... Ketika dipulangkan 18 orang 2017, rasanya tidak seheboh ini? Ya karena tidak seheboh ini, karena tujuan saya itu adalah yaitu menciptakan namanya credible voice. Yaitu orang yang memang ketika itu ISIS itu kan kampanyenya kan selalu dikatakan oh ini Islam, terus ini mewakili ini. Padahal saya ingin tahu kalau kita melawan dengan argumentasi dari negara atau dari ayat-ayat Al-Quran, mungkin dari itu mungkin nggak akan dengar. Saya punya keyakinan bahwa orang yang pernah di sana, I've been there, done this, itu mempunyai credible voice yang dia, nah dan sebelumnya 2016 kan juga sudah ada yang dipulangkan 50-an sekian begitu. Nah, itu Anda terlibat juga di awal di 2016 atau hanya di 2017 ini? Itu aja. Tapi sebetulnya gini, yang makanya kan sebetulnya narasi yang ingin saya kembangkan dengan film itu adalah bukan apakah mereka berhak dipulangkan atau enggak, tapi kita itu sebagai sebuah bangsa yang besar ini, apakah ingin mempunyai sebuah foreign fighter, orang yang terlibat seperti di dalam ISIS itu detected or undetected. Mereka itu bisa kita bisa ketahui di berapa jumlahnya atau enggak, karena suka atau enggak suka sampai hari ini beberapa orang yang ada di Syria itu masih bisa ngontak saya dan beberapa ngomong, dan saya juga nulis buku namanya Escape from Raqqa, itu kisah seorang dari Jawa Barat, nggak bisa saya sebutkan karena dia punya uang sendiri, itu ketemu calo dan mereka bisa di sana. Dan saya untuk bikin film ini kan bolak-balik saya itu ke Syria. Jadi kalaupun pemerintah bilang sekarang tidak dipulangkan, toh mereka bisa pulang sendiri juga. That's exactly. Dan tidak bisa dideteksi kalau pulang sendiri. Nah itu makanya narasi yang kita kembangkan hari ini itu kita akan memulangkan. The question bukan lagi, oh ini warga negara nggak. The question adalah sebagai bangsa besar, do we want to have sebuah database yang oke? Jadi atau enggak? Itu sama kalau misalnya kalau di Singapura itu ada sebuah distrik malam itu di Gelang itu ya. Di situ itu ketahuan mbak-mbaknya itu mana yang jumlahnya berapa, dicek berapa. Jadi kita tahu. Jadi masalah kita itu di situ itu pilihannya. Kalau narasinya pulang atau enggak ya, kalau sebagai pragmatis ya udah nggak pulang aja gitu. Berangkat sendiri. Nanti kita akan bahas pro kontranya, tapi saya tertarik ketika pulang itu prosesnya berapa lama? Ini kan yang kita lihat di film ketika mereka naik bis dan dipulangkan. Nah ya. itu proses menuju ke titik mereka naik itu bis hampir dan pulang 1 tahun. Jadi kalau itu kan 1 tahun itu kan pertama kita selidiki siapa mereka, prosesnya. Karena kan di dalam orang itu kan melihat itu, saya kalau di dalam bekerja, teroris atau orang pendukung ISIS itu bukan a thing, tapi menjadi teroris terlibat di dalam apa itu namanya, di dalam menjadi pendukung ISIS itu harus 3 hal. Namanya itu adalah being, becoming, and living. Jadi orang itu identitas diri seseorang itu bukan stagnan, tetapi dia selalu berubah-ubah begitu loh Mbak. Kebetulan kan memang PhD saya itu menulisnya tentang foreign fighter ini gitu. Jadi ketika saya meneliti foreign fighter itu, maka saya klasifikasikan level analisisnya itu selalu 3. Individual anxiety-nya, bagaimana relasi mesonya, kemudian makronya mau kayak gimana, konstelasi globalnya. Jadi ini proses lama ketika kita sudah tahu, oke, ini aman, baru kita kemudian membangun komunikasi yang ada di luar negeri, dan saya kira teman-teman kita yang di Kemenlu itu sangat jago hal-hal kayak begini. Jadi ini tidak ujuk-ujuk begitu ya? Bukan ujuk-ujuk. Dan yang sekarang nih, ketika wacana ini muncul, apakah Anda juga sempat terlibat ketika sebelum akhirnya rame heboh di media seperti sekarang? Ya sebetulnya ini kan kita sudah menyiapkan pelan-pelan ya, bahwa intinya itu kan angka 6, ya sebagai sebuah komunikasi politik, itu benar bahwa ini kan 97% bilang nggak mau, ya sudah sebagai sebuah politik ya dia harus bilang nggak usah kita jemput supaya nggak gaduh dan kita urusan yang lain. Sebenarnya kan urusan ini itu kan urusan yang harus kerja senyap dan kerja beneran. Permasalahan banyak sekali orang Indonesia paling mendasar yang sangat sederhana di Jakarta ini, permasalahannya bukan radikalisme tapi banjir sama macet. Ngapain kita ngomongin kayak beginian?
Oke. That's sebetulnya yang ada yang urgent gitu. Baik. Tapi makanya kerja-kerja begini itu harus kerja-kerja yang memang betul-betul ya kerja-kerja yang memang harus ada penelitian yang mendalam gitu. Oke. Sudah hadir juga di Mata Najwa juru bicara kepresidenan Mas Fajrul Rahman. Terima kasih sudah hadir Mas Fajrul. Saya ingin Anda menanggapi itu karena sudah sejak 2016 ada catatan sejak 2016 sesungguhnya sudah 591 WNI yang diduga simpatisan ISIS sudah kembali. Jadi tidak terlalu ramai ketika itu dan tiba-tiba sekarang ketika menjadi heboh pemerintah memutuskan menolak pulang. Apa pembedanya setahun 2 tahun yang lalu dengan sekarang? Oke, baik, terima kasih Najwa. Terima kasih juga Bung Huda ya. Sejumlah catatan mengenai apa yang terjadi sebelumnya itu juga dibicarakan oleh Menko Polhukam di bawah Pak Mahfud MD. Catatan-catatan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk melihat apa yang terjadi pada hari ini. Catatan-catatan itu mestinya memang dinyatakan secara langsung oleh Pak Menko Polhukam, tetapi yang bisa saya sampaikan malam ini adalah berdasarkan hasil rapat terbatas pada tanggal 11 Februari 2020 kemarin, itu jelas dikatakan bahwa kami sekali lagi ingin menegaskan dan tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak ada lagi pemulangan atas ISIS atau anggota ISIS ex WNI. Itu yang tegas karena dalam pengertian ini karena untuk melindungi Najwa juga kan ya. Kalau terjadi apa-apa dengan kelompok yang besar ini, melindungi semua yang ada di sini juga, itu yang terpenting. Melindungi Bapak Fadlizon juga? Pertimbangan Bapak Fadlizon juga. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah ada 3 pertimbangan yang diutamakan dalam rapat terbatas kemarin. Yaitu pertama pertimbangan konstitusi, yang kedua adalah pertimbangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, termasuk misalnya kalau kita mau menyebut misalnya tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah ini juga saya juga tidak terlalu tahu persis ini Bung Huda, apakah orang tersebut yang Anda bawa itu misalnya adalah orang yang betul-betul dalam dinas tentara asing atau hanya sekedar perempuan atau anak-anak, karena ada pertimbangan kemanusiaan yang juga ditonjolkan oleh Presiden Joko Widodo tadi juga menyampaikan bahwa terhadap anak-anak yang usia di bawah 10 tahun atau misalnya yatim piatu akan tetapi harus melalui satu verifikasi yang lebih jelas. Baik. Mereka ini kalah perang kan ya. Kalau mereka menang belum tentu mereka mau pulang, dugaan saya seperti itu. Nanti kita bahas apakah mereka memang karena kalah jadinya mau pulang. Kita bahas setelah pariwara. Dan juga kenapa sebetulnya yang menyebabkan banyak anak-anak muda yang tertarik mau berperang, berjihad ke Suriah. Kita akan bahas itu setelah pariwara. Awalnya di tahun 2014, aku tuh ngeliat temen SD aku, itu tuh anggun banget ngeliatnya, cantik, bagus gitu. Dari situ akhirnya aku mulai mantep gitu lah, pakai kerudung panjang, pakai rok. Dari segi pakaian itu kayak hijrah gitu lah. Nah sampai akhirnya tuh aku ingat banget di Facebook itu ketemu Diary of Muhajirah, diary seorang imigran gitu kan, orang berhijrah. Nah yang ngebuat aku makin semangat tuh ngeliat anak-anak muda umurnya itu baru 16 tahun, 15 tahun dari Britania, itu mereka hijrah aja sendiri. Terus dari Perancis cuma seorang diri, mereka aja tuh hijrah. Aku umurnya tuh waktu itu udah 17 tahun gitu. Terus kamu gimana gitu kan? Aku ngerasa waktu itu emang gak enak aja gitu, maksudnya gak happy, apalagi ditambah tugas dulu kan, belajar mulu aja kerjanya gitu-gitu doang. Sedangkan ayah sibuk pergi pagi pulang malam, walaupun emang itu buat kita juga. Ya aku ngerasa kita haruslah ada diskusi, kita belajar agama bareng, tapi itu tuh kayak udahlah mau tidur lah atau sibuk di HP-nya, kayak nggak tertarik gitu loh. Baca dulu dalam Quran, wahai orang yang beriman, jagalah keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nah dari situ aku makanya berharap, makanya kadang-kadang doa gitu, ya Allah jadikanlah kadang ayah itu kayak pimpinan keluarga yang bisa membawa keluarganya nanti menuju surga, kayak gitulah gitu kan. Makanya karena dulu ayah sibuk banget gitu kan, tapi semenjak hijrah itu bener-bener gue dapet hikmah yang besar banget, jadi dekat sama ayah karena aku nggak bisa ngomong.
Nggak bisa ngomong serius. Ya, itu adalah pengakuan Dania, kenapa ia akhirnya tertarik bergabung pada ISIS, Mas Nur Huda. Jadi bermula dari keingintahuan tentang pakaian, tertarik melihat apa yang ada di Facebook, kemudian mendapati situs-situs tertentu yang mengarah soal ISIS. Sesederhana itu sampai kemudian akhirnya pergi ke sana. Orang itu kan selalu terobsesi, oh ini karena ideologi. Saya itu kan kerja isu ini kan sejak tahun 2002 ya, dari permasalahan bom Bali pertama, sejak mulai zaman Pak Dai Bahtiar sampai Pak Bahtiar jadi Dai, gitu. Jadi udah saking lamanya gitu. Nah, dan rata-rata orang selalu ini karena ideologi, padahal kalau kita lihat itu rata-rata karena lifestyle, fashion. Terus kemudian baru galau kemudian sosmed karena ini ada fenomena baru, terus kemudian apa? Absent of mentoring. Kalau dalam kasusnya itu, di dalam kasus ISIS ini, kalau dalam beberapa orang ini kasus yang kenapa sama kayak film ini itu adalah saya ingin menyoroti peran bapak gitu loh. Jadi redefining masculinity. Sebetulnya peran bapak itu seperti apa sih gitu? Karena apalagi pada anak perempuan, peran bapak untuk lebih dekat. Nah ini tidak sesederhana itu. Itu kan makanya kan kita itu ketika melihat fenomena pengikut ISIS itu jangan satu aja. Dia itu multiple. There are many trajectories, not single. Dan kalau kita satu aja membawa pace, kayak misalnya yang tadi videonya bakar-bakar. Sebetulnya saya ada film satu lagi namanya Cups of the Caliphate. Itu khusus tentang anak-anak. Dan orang-orang yang di dalam foto-foto tadi itu sudah saya wawancara. Dan ketika dia ngomong yang menarik adalah itu tuh syuting. Cut, ulangi lagi. Tidak semua paspor asli. Kenapa saya begitu? Karena sampai hari ini orang tuh masih ngirimin paspor ke saya. Mas, paspor saya masih. Jadi itu lagi-lagi bagian dari propaganda juga. Dari propaganda dan kita semua ya kena gitu. And this is exactly. Oke. Saya ingin minta tanggapan Mas Prof. Hikmahanto. Bagaimana melihat ini? Karena tadi kan disebutkan pemerintah memutuskan untuk tidak dengan berbagai alasan. Tetapi yang jelas kan tidak bisa dipukul rata. Ada kisah seperti Dania misalnya, ada kisah-kisah yang lain. Treatmentnya haruskah berbeda? Gini ya, kalau saya 17 Agustus misalnya, saya lihat di Indonesia film-film tentang perjuangan, luar biasa, ya pejuang. Tapi di Belanda ada juga cerita bagaimana orang-orang di Belanda melepas suaminya, menumpas para ekstremis-ekstremis. Jadi mohon maaf Mas Huda hanya melihat satu perspektif. Publik kita perlu paham juga bahwa ada perspektif lain yang harus dilihat. Jadi saya tidak mau bermain dengan katakanlah doktrin dan lain sebagainya begitu ya melalui media seperti ini. Tapi tolong kita lihat aturan-aturan yang berlaku. Bapak Presiden hari ini sudah menyampaikan bahwa beliau menolak pemulangan terhadap anggota ISIS, ex-WNI. Ex-WNI. Bukan seperti tadi yang Najwa katakan, ex-WNI, ex-ISIS anggota WNI. Tapi itu juga masih debatable, Prof. Tidak debatable. Masih debatable. Ada yang bilang gini, tidak otomatis hilang WNI-nya. Coba baca ya. Negaraannya. Baca di PP 2 tahun 2007, pasal 31 ayat 1. Di situ jelas, dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan. Memang di dalam Undang-Undang 2006 kewarganegaraan memang tidak disebutkan dengan sendirinya. Tapi kalau kita lihat di 2007 PP, itu dikatakan dengan sendirinya. Buktinya apa? Pak Archandra waktu ketahuan dia pegang paspor Amerika Serikat langsung hilang. Kalau ditanya yang 18 tadi kembali, pada waktu itu saya masalahkan. Kenapa kalau Pak Archandra bisa cepat tapi yang 18 ini tidak bisa cepat? Saya permasalahkan dalam proses kewarganegaraan. Dicabut kewarganegaraan? Bukan, kewarganegaraan. Kembali didapatkan kewarganegaraan itu. Jadi Bapak Presiden sudah tepat mengatakan bahwa Bapak Presiden tidak akan membuang-buang tenaga, membuang-buang uang untuk memulangkan anggota ISIS yang mantan warga negara. Kalau masih warga negara, kewajiban dari negara. Tapi kalau mantan warga negara, tidak lagi kewajiban kita. Bagaimana Bang Fadlizon? Ya, menurut saya masalah ini harus didekati dengan kepala dingin gitu ya. Karena bagaimanapun 689 yang ada di sana, kalau tidak salah angkanya 689 ya. Itu menurut saya
adalah warga negara Indonesia. Ex warga negara katanya. Ya, itu kan harus Buktikan dibuktikan. kalau warga negara Indonesia, Pak Dan Fadlizon. harus dibuktikan juga bahwa mereka bukan warga negara Indonesia. Kalau di undang-undang jelas dengan sendirinya. Justru itu. Buktinya ada Pak Archandra Tahar. Bagaimana mau membuktikan 689 itu sebagai satu generalisasi semua? Ini yang harus diverifikasi. Harus diverifikasi Boleh satu tanya persatu. nggak Pak Fadlizon? Bukan, Mereka tunggu anggota dulu. ISIS kira-kira bukan? Menurut ISIS Anda? itu jelas salah. ISIS Mereka itu anggota adalah, ISIS bukan 689. kita harus buktikan. Ada juga mereka korban, ada anak-anak. Bagaimana anggota ISIS? Tadi diceritakan. Anak-anak kalau ikut latihan militer, didoktrin di sana, pulang ke Itu Indonesia yang harus terpapar kita, bagaimana? Harus kita buktikan. Jadi begini, harus didata. Ya, saya kira harus ada profil mereka masing-masing. Kasus per kasus seperti apa, latar belakang seperti apa yang terjadi. Mereka yang kombatan harus dihukum. Mereka harus dipenjara, harus diisolasi mungkin ya. Kemudian dihukum di mana? Di Indonesia. Loh iya. Kalau dihukum di Indonesia itu pakai pasal, mungkin pada waktu dia berangkat itu belum ada tentu- undang-undang terorisme tentu yang harus. baru. Justru Kalau itu pakai pasal yang sekarang bisa 12 diterapkan. paling 4 tahun, 4 tahun keluar, bagaimana rakyat kita? Justru Pernah itu, nggak divideoin sekarang rakyat kita? Kita verifikasi dulu, kasus per kasus. Ya. Jadi ada misalnya mereka yang anak-anak tadi, ya. Saya baca juga, melihat juga dari salah satu televisi luar negeri dari Inggris, pengakuannya bapaknya, bahkan bapaknya mengatakan ini adalah yang terburuk keputusan yang pernah. Bahkan saya- yang dari Oke. Denmark, Jadi justru itu. anaknya pun, bayinya pun tidak bisa. Justru itu Rusia mengembalikan dan mereka juga tentu semua ada ancaman. Jadi ya. tergantung kepada beberapa negara Iya, sendiri. maksud saya ada Uzbekistan, ada Kazakhstan. Mereka ini bisa ada yang memang kombatan dengan sadar, itu yang harus dihukum. Ada yang memang merupakan korban karena tadi tidak diketahui bagaimana latar Dihukum tuh belakang. harusnya di Syria, di Irak, karena TKP-nya di Bisa sana. saja. Alat bukti di Bisa, sana. itu Tapi bisa- kalau mereka tidak mau bisa menghukum, saja. lalu kemudian apakah mereka harus dibawa ke Indonesia? Sekarang saya mau tanya, alat bukti yang ada di sana untuk mereka menggunakan kejahatan-kejahatan itu bisa nggak dihadirkan di Nah, Indonesia? sekarang ada nggak kalau mereka investigator datang ke dikeluarkan Indonesia? dari sana, dipenjara di sana, dikembalikan kepada negara masing-masing, bagaimana? Ini juga menurut saya lebih bagus ada containment, Oke. sehingga kita mempunyai satu data yang jelas dengan Bang containment. Fadli, tetapi argumen utama Anda, kenapa menurut Anda keputusan yang sudah diambil pemerintah itu keputusan yang tidak tepat? Seharusnya Begini, saya kira argumen utamanya. pemerintah kan juga belum rasanya memberikan satu keputusan final dengan detail, ya kan? Misalnya tadi ada anak-anak, Sudah final ada belum sih, anak-anak, Bang Sudah Fajar? final. Sudah Ya. final. Bukan, Artinya akan kan ada tadinya pengecualian awalnya terhadap anak-anak yang berusia. itu kan artinya ada. Itu yang kemarin dengan yang sekarang kan agak Itu beda. untuk pertimbangan kemanusiaannya. Exactly. Tapi Itu tidak maksud untuk saya. mereka yang di atas itu. Tidak Jadi sama sekali. misalnya kayak begitu, itu kan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memberikan satu masukan-masukan juga kepada pemerintah bahwa ini lihat dong kasus per kasus. Ya. Pak Fadli ya, kalau Dan boleh saya profiling. sampaikan di sini, kalau kita masih menganggap mereka WNI, berarti kita membiarkan warga negara kita di luar negeri untuk menyerang pemerintahan yang sah, yaitu Irak dan Suriah. Tidak mungkin. Bukan. Kalau tidak Saya- kita dipersalahkan saya- nih bukan. sebagai negara karena membiarkan Begini loh, warga negara itu kita tidak ada menyerang yang namanya negara Suriah ISIS dan itu tidak ada. Irak. Itu kan pseudo state, tidak ada ISIS itu. Loh, menurut mereka ISIS ada. Israel Justru kita itu tidak ada. kita melihat tapi bagaimana, Israel ada. bagaimana kita mau melihat Palestina. mereka. Baik. Indonesia Bagaimana ada, kita padahal Amerika tidak ada. mau menyelamatkan mereka kembali ke jalan yang benar atau kita biarkan begitu saja. Oke. Itu juga menurut saya pilihan-pilihan. Iya betul, dan kita juga harus memberitahu mereka siapapun yang mengambil pilihan harus konsekuen dan bertanggung ketika jawab. mereka mengambil Jangan pilihan pula itu, tanggung sebentar. jawabnya Anda yang ambil. Bukan. Enggak. Ketika mengambil Jadi pilihan ini itu. bagian dari pendidikan kepada kita semua. Siapapun yang mengambil pilihan mesti bertanggung jawab terus. Lantas pertanyaannya, lantas sebentar. Pertanyaannya, kenapa yang 18 itu di 2017 bisa masuk? Di 2016 juga sudah ada. Kenapa ada perbedaan kebijakan? Itu mereka sendiri yang masuk. Tidak ada proses rencana pemulangan yang ditolak oleh Bapak Presiden. Jadi kalau mereka adalah pulang rencana sendiri, oke. pemulangan. Baik, Ya tetapi kan Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa mereka rasanya akan tidak pulang diidentifikasi sendiri. dan Rasanya kemudian waktu itu akan difasilitasi. di-database. Waktu itu Difasilitasi atau pulang juga, sendiri, Pak Nurhuda? Difasilitasi juga. Setelah pariwara dijawab, tetap di Mata Najwa. makanya sekarang Setelah udah. pariwara, kami kembali sesaat lagi.
Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan, tapi case by case. Ya artinya lihat aja sih apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak yatim piatu yang orang tuanya sudah tidak ada. Kalau anak masih ada ibu. Makanya case by case. Akan dipertimbangkan untuk anak-anak case by case. Saya ingin ke Ketua Komnas HAM Pak Damanik. Sambil tadi perbedaan kebijakan yang diambil pemerintah sekarang dengan yang terjadi kurang dari 2 tahun yang lalu begitu. Ketika itu memang tidak difasilitasi. Apa yang Anda tahu soal proses pemulangan ketika itu? Iya, sebagian ada yang pulang sendiri, sebagian ada yang juga difasilitasi untuk pulang ya. Tapi orang juga tidak tahu sebetulnya mayoritas berhasil. Artinya berhasil ditangani. Saya ingin katakan begini, kita juga jangan terlalu underestimate dengan institusi keamanan kita. Mereka luar biasa bekerja. Asian Games kita itu dapat ancaman luar biasa dari kemungkinan ada waktu itu teror, termasuk waktu pemilu ya, terutama waktu tanggal 20 mau dibacakan hasil itu. Mereka bisa counter. Jadi apa poin-poin Anda? Ya kita pertama ya selesaikan ini dengan baik-baik, jangan dengan penuh ketakutan. Bukan saya katakan kita pulang atau enggak. Wajar dong takut, ada beberapa kali kita terkena. Oh ya pastilah ya, tetapi berlebihan ketakutannya sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional itu juga jadi masalah. Siapa nih yang tidak bisa berpikir rasional? Pemerintah? Banyak orang, sekarang ini kami katakan misalnya Komnas HAM bilang, tolong dilakukan profiling dulu. Dimaki-maki kita masyarakat, termasuk apa profiling segala macam. Padahal maksud kita dikenali dulu satu persatu. Ya ini ada bayi, apa bayi mau dibiarin terlantar? Termasuk tadi persoalan stateless itu, status kewarganegaraan. Ada perdebatan. Saya kira nggak banyak waktu kita untuk berdebat itu ya. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan bahkan untuk pencabutan warga negara itu juga ada prosedur. Dari mulai bawah sampai menteri sampai presiden. Yang kedua, jadi menurut Anda dari versi Anda mereka masih WNI, bukan ex-WNI. Bukan, saya ingin ingatkan ini pada Bung Fajrul, kebetulan ini sahabat saya ingin jelaskan. Tolong sampaikan Bapak Presiden. Dalam sepanjang sejarah Indonesia merdeka, kita baru 1 kali membuat satu kebijakan yang kemudian ada 100-an lebih orang Indonesia stateless tahun 65. Apa kita mau ulang? Ini persoalan gitu. Jangan kita sembarangan terus kemudian nanti kita tidak menyadari bahwa ada satu kondisi. Bung, Anda mau nyamain teroris dengan bukan begitu. Saya hanya cuma ingatkan ya, tolong dipertimbangkan. Ya. Saya nggak mau mempertimbangkan kalau teroris. Yes, ya. Saya paham. Nanti saya akan sampaikan kepada tolong dipertimbangkan. Kita ini anggota Dewan Keamanan PBB. Kita ini anggota Dewan HAM PBB. Bulan depan saya dan Kementerian Luar Negeri akan berangkat. Komnas, Kemlu akan berangkat. Orang akan tanya, ini gimana Indonesia kok ada kondisi seperti ini, kemudian seperti absen. Walaupun saya belum tahu. Ini karena setelah tidak mulangkan, so what? What next? Negara seperti Amerika Serikat yang kampiun hak asasi manusia, kalau misalnya berkaitan dengan terorisme, tidak ada. Ya, saya ingin menegaskan begini. Ya, saya ingin menegaskan begini. Amerika yang bikin terorisme itu gimana sih? Saya heran. Kita harus objektif. Yang bikin ISIS itu yang punya belas kasihan terhadap terorisme. Saya heran. Saya justru mengatakan ketika para teror itu melakukan pembunuhan, apakah ada rasa kemanusiaan dari mereka? Oke, Kang Aceh silakan. Kita harus melihat ini dalam konteks kepentingan nasional kita. Pertama itu, karena tugas konstitusi adalah melindungi seluruh segenap rakyat Indonesia. Itu konstitusi kita. Yang kedua, sikap kehati-hatian pemerintah ini saya kira perlu dilihat sebagai upaya agar kepentingan nasional kita lebih terjaga. Apa yang disampaikan misalnya oleh NU yang mengatakan bahwa Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, mengedepankan pencegahan jauh lebih penting daripada mengambil manfaat. Apa misalnya manfaatnya? Ya, kita mengambil mereka, justru kepentingan yang lebih besar, 267 juta rakyat Indonesia jauh lebih dipentingkan daripada kita memikirkan 600 sekian dari ex-ISIS itu. Kalau pertanyaannya dibalik gimana? Poin saya begini. Biarkan mereka begitu saja. Loh, pemerintah sudah punya langkah. Apa? Konsekuensi dari apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan ideologis.
Tapi terhadap anak-anak misalnya. Oke, kembali ke tadi ya. Kok merengek kalau sudah pilihan ideologis ya sudah. Itu pilihan ideologis yang seharusnya mereka sadar betul. Tapi bahwa tidak semuanya konsekuensi- ideologis kan? Tidak semuanya ideologis. Untuk yang tidak ideologis tentu pemerintah harus mampu untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa. Jadi identifikasi Tapi begini, dulu. itu juga hati-hati juga. Kita juga jangan menganggap bahwa anak-anak atau perempuan sama sekali tidak terkontaminasi dengan ideologi terorisme. Ya, kita percaya. Apalagi kalau anak-anak, saya setuju Pak Aceh. Coba ingat. Kalau anak-anak baru 3 bulan. Bom bunuh diri Baik. dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Kebanyakan perempuan nih banyak yang melakukan bom bunuh diri. Oke. Itu Di Surabaya. itu mengeneralisasi. Ya, tentu. Kedua, kalau anak-anak dipisahkan dari orang tua. Jadi kalau anak-anak dipisahkan dari orang tua, mereka akan punya dendam kepada pemerintahan Indonesia. Yang jelas yang sempat Bagaimana kalau mereka yang sempat dewasa? ramai adalah videonya ketika ada sekumpulan anak-anak membakar paspor dan kemudian tadi Anda katakan itu hanya Tapi show gini, poin yang penting adalah karena gini. poin itu kemudian yang menjadi bahan bilang bahkan anak-anak pun sudah terkontaminasi. Boleh kita keluarkan videonya? Pemboman di Surabaya kan anak-anak. Nah gini. Mungkin saya Tauhid. Wahai kerajaan-kerajaan Tauhid. Ini contoh anak-anak. Ini kan karena saya kan wawancara orangnya ya. Saya wawancara orangnya dan sekarang ada di Indonesia, sekolah di madrasah dan berhasil integrasi dengan baik. Orang yang mana nih Mas Nuri? Yang mbaknya itu, yang anak-anak kecil tadi itu. Kita itu ketika Siapa? 18 Antara tadi mereka itu. atau Di antara salah satu. Siapa namanya? Saya kan enggak etis lupa. namanya. Iya, iya. Enggak, bukan lupa. Itu di bawah perlindungan Badan Nasional Terorisme kita. Itu saya tidak, kalau saya gini loh, permasalahannya ketika orang kan melihat bahwa kita harus bersyukur. Enggak, bahwa tadi dinyatakan di bawah perlindungan Badan Terorisme, artinya setelah Anda bawa ke Indonesia, bukan sekarang saya mereka yang di bawah. bawa itu, bukan saya Siapa? yang bawa itu. Ini adalah program dari perlindungan warga negara Indonesia dari Oleh? Kemenlu. Saya mendokumentasikan. Oke, baik. Karena saya ingin mengatakan Nah, sekarang bahwa- masih dalam pengawasan dari pihak pemerintah kan? Iya, semuanya itu masih di dalam pengawasan pemerintah. Oke. Karena orang-orang yang sekarang kita selamatkan itu sekarang menjadi kalau sering berbagi di berbagai macam forum untuk counter naratif. Hari ini seharusnya kan Dania datang, tetapi dia sekarang ke Jerman untuk ngomongin tentang film ini. Berarti manfaatnya itu, karena saya tadi mau Saya tadi menyambung. ngomongnya begitu. Kang Aceh katakan kan tidak ada manfaatnya nih, maksudnya dibawa begitu. pulang. Nah, ketika Manfaatnya jadi apa? Ya manfaatnya paling temukan? tidak counter naratif bahwa mereka itu been there dan karena di Indonesia itu pendukungnya kalau misalnya yang menolak surveinya 97 artinya ada 3%. 3% dari 250 juta itu banyak. Dan itulah ketika saya bikin film, melakukan kesempatan kedua kepada orang-orang ini, saya bikin namanya counter naratif di sosial media dengan namanya ruang ngobrol dan chat room pada orang tua ini bukan untuk mendukung. Jadi ketika itu disampaikan kepada mantan anggota itu akan jauh lebih meyakinkan. Semua korban-korban terorisme di Indonesia. Saya menulisnya dan saya membuat filmnya dan itu kalau karena masalahnya juga kalau Anda saya selalu berbicara perspektif. dalam perspektif mereka, yang penting sekarang pemerintah ini ingin bicara dalam perspektif korban. Sepakat. Korban terorisme di Indonesia demikian banyak, bahkan pelakunya di Surabaya itu anak kecil loh. Anak kecil pelakunya. Untung nggak kena Fadlizon di sana. Enggak. Anda jangan lihat gitu. Itu kan mungkin ada orang tuanya, anaknya dibawa-bawa Betul. gitu. Kan Ya, dibagi belum tentu tugas. anak itu pelaku. Bapaknya, ibunya, ya orang tuanya. Oke, Jadi begitu. maksud Ini kan saya harus jangan ada. mengeneralisasi. Nggak, Begini jadi- loh, menangani ini kita sepakat terorisme itu adalah ancaman negara. Iya. Ya, kita sepakat. ancaman negara dan ancaman terhadap kehidupan kita. Iya. Kita tidak Loh, berandai-andai. jelas ancaman kepada bangsa itu udah Sekarang jelas. ingat ya, Pak Fadli ya, kalau misalnya mereka kembali, pertanyaan kita, kalau mereka kembali, lingkungan kita mau terima tidak? Sekarang begini. Mereka yang sudah jadi pelaku teror mati aja, meninggal. Tidak usah berandai-andai, itu mereka Pak. tidak mau Pak menerima Hikmanto, mereka tidak usah ada di berandai-andai. lingkungan mereka. Ini sudah ada 18. Oke. Lingkungan mereka nerima nggak? Ternyata Jadi nggak ada film- masalah. Jadi Di film nanti tidak ada dibilang masalah katanya apa. mereka Oke. pelaku-pelaku ini di stigma. Lalu nanti dianggap sebagai, nanti dibully dan lain sebagainya. Oh, Permasalahannya enggak, itu jangan banyak sekali. berandai-andai. Oleh karena itu kita punya lembaga-lembaga, kita punya BNPT, kita punya kepolisian, kita punya Kemenlu yang melindungi warga negara. Ini difungsikan Dan untuk perlindungan makanya warga negara perspektifnya kita. harus berbeda. Kita Jadi dengarkan. bisa bagaimana? saja mereka ada di antara mereka yang juga jadi korban propaganda itu. Kecuali lagi-lagi kalau yang kombatan ya biarlah mereka dihukum. Tapi yang merupakan korban diiming-imingi karena pekerjaan, karena apa, itu harus diselamatkan. Yang kombatan harus kita hukum. Juga ada Oke, komunitas intinya. internasional ya, di mana Indonesia bagian dari komunitas internasional itu. Tadi saya katakan salah satunya Dewan Keamanan PBB. Indonesia bisa bekerjasama dengan negara-negara lain melalui
Dewan Keamanan PBB itu untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, yang jelas kan memang sudah ada statement case by case. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau memang akan dilihat case by case, apa saja poin-poin? Kalau anak, kalau menurut saya ada 3 hal yang paling penting. Pertama adalah seberapa dalam anak ini terpapar dengan masalah paham ISIS itu. 1. Yang kedua, kalau mereka itu dipisahkan dari orang tuanya, katanya the best interest of the child, katakanlah gitu. Pertanyaannya di Indonesia ini siapa yang menjadi pengganti dari orang tua? Dan kita harus pastikan bahwa anak ini jangan sampai dia mempunyai persepsi bahwa negara lah yang memisahkan mereka. Saya tidak mau mereka besar dengan punya dendam kepada negara. Ketiga, kalau mereka sudah mengangkat sumpah, mereka sudah ikut latihan militer, walaupun mereka itu umur katakanlah 8 tahun, bahaya. Jangan sampai mereka itu berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang 8 tahun Ya, saya di kira Indonesia. tidak mudah lah Mbak Nana ya, untuk misalnya menghilangkan memori tentang bagaimana proses terjadi perang di Suriah, itu hilang begitu saja dalam memori seseorang anak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan kan sebetulnya adalah bagaimana memastikan agar anak-anak tersebut, perempuan-perempuan yang dinyatakan tadi dalam tanda kutip sebagai korban, itu dipastikan mereka betul-betul clean. Mereka memiliki pemahaman NKRI yang selesai. Jangan sampai kemudian mereka ini pas kembali ke Indonesia, itu kemudian menjadi duri dalam daging. Seperti yang deportan kemarin, dia pulang ke Indonesia, naikkan NKRI, pergi ke Makassar, lalu ke Filipina, mengebom di sana. Kasus yang terjadi, apa yang diceritakan oleh Prof. Hikmahanto itu jelas sekali. Karena ada kasus kombatan. Kasus bisa banyak saja. Enggak, tentu inilah yang harus dijadikan. Kalau enggak kita melindungi warga negara kita. Bahwa kita jangan sampai kecolongan lagi. Baik, iya, baik. kita setuju. Yang jelas, kalaupun tidak dipulangkan, beberapa diantaranya sudah pulang sendiri sekarang. Nah, itu dan kalau sudah pulang sendiri tidak bisa dideteksi, bukankah itu juga ancaman buat kita? Bapak Presiden Setelah pariwara, nama-nama kita itu kembali harus ada setelah pariwara tetap gunakan aja. Cerita tuh ya pas udah selesai nih di pengadilan. Terus mau ke tempat tahanan lagi kan. Terus hakimnya bilang, kok itu anaknya nggak di penjara sih, katanya kayak gitu kan. Terus saya tuh kan kaget gitu kan. Diam gitu, jadi sampai apa? Ayah udah kayak gitu kok. Terus kalau seandainya aku juga masih sedih juga gitu loh. Padahal kan udah aku. Ngerti gak sih? Kayak gitu. Ya makanya kan ayah tuh selalu support, dorong banget biar aku speak up di depan umum, kemana-mana lah, biar jangan sampai ada korban lagi gitu, jangan sampai ada orang yang kesana lagi, jangan sampai ada orang yang percaya dan yakin ngikutin ISIS gitu loh. Jadi benar-benar kayaknya ayah naruh kepercayaan sama aku gitu kan, untuk mengingatkan orang banyak gitu. While Dania is genuinely rebuilding her life, society remains anxious because we are seeing the rise of women's involvement in terrorism these days. They say prevention is always better than cure. Ya,
Ya, itu adalah lanjutan bagaimana kemudian Dania yang pulang tahun 2017, pulang bersama anggota keluarganya total berjumlah 18 orang, dan ketika pulang ayahnya memang kemudian dituntut dan kemudian ditahan 3 tahun penjara kalau saya tidak salah, dan Dania melanjutkan hidupnya. Seberapa sekarang Dania sudah terreintegrasi lagi ke kehidupan sosial di sekelilingnya? Yang nanti kalau di film ini, wah jadi spoiler nih. Jadi di film ini kemudian kan saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa untuk menciptakan perdebatan ownership terhadap isu ini. Selama ini kan isu ini kan selalu nganggap, wah ini CIA, oh ini Amerika, oh ini begini. Jadi tidak pernah ada yang kemudian ownership, nggak pernah, oh ini permasalahan kita. Jadi kemudian ini saya geser isunya yang wilayah publik menjadi wilayah yang sangat private, bahwa ini adalah permasalahan kegalauan anak yang mencari figur bapaknya, terus kemudian karena sosial media. Dan Dania sekarang itu kita pakai di berbagai macam forum-forum SMA, terus di forum-forum untuk bercerita ini supaya menjadi counter naratif. Dan dia pernah mengalami itu sendiri. Dan saya kira itu ribuan yang sudah memakai Dania di berbagai kampus-kampus. Dan ada sebagian hadirin yang ada di sini juga memakai itu. Dan itu juga kemudian dipakai oleh negara. Itulah yang kemudian kenapa jangan-jangan, saya tidak mengatakan bahwa tidak setuju dipulangkan loh, jangan-jangan dengan tidak memulangkan mereka itu, mereka akan cari jalan sendiri. Dan mereka juga itu memungkinkan, karena wilayah ketika saya melakukan penjemputan itu, dulu di wilayah di SDF Kurdi. Tapi begitu Amerika kemudian ketika Kurdi sekarang Turki sudah masuk, wilayah itu sudah dikontrol oleh Turki dan Rusia. Turki gini, hari ini itu 5 juta orang yang sudah, karena orang yang di Syria. Jadi poinnya itu yang jadi jauh lebih mudah mereka untuk kemudian keluar dan bisa itu pulang. Saya nggak ngerti jawaban. Saya itu hanya dari masyarakat. Saya nggak tahu. Tapi masyarakat bagaimana dengan misalnya sekitar tetangga Dania dan sebagainya? Seberapa terbuka? Di film itu nanti akan lihat bahwa mereka memang kalau di sosmed akan garang, tapi ketika kita bawa ke RT RW-nya mereka menerima. Gini, that's the point yang kemudian saya ingin menegaskan begini, apa yang kita sampaikan soal ketegasan kita terhadap siapapun orang yang misalnya berangkat ke Suriah atas motif apapun tentu harus kita tegas. Karena ini menjadi pembelajaran kepada publik bahwa kita tegas terhadap tindakan-tindakan yang memang jelas sekali itu bertentangan dengan semangat NKRI. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya, mohon maaf ya, kita mentoleransi, misalnya memberikan ruang, pulangkan, lalu kemudian mereka kita bina, bisa jadi nanti akan muncul persepsi publik bahwa dengan tindakan negara yang toleran ya terhadap ya orang yang melakukan bugot loh, mereka melakukan bugot terhadap pemerintahan yang bukan pemerintah Indonesia juga, yaitu misalnya terhadap Irak, terhadap Syria, itu kan sudah menyalahi hukum-hukum internasional. Jadi oleh karena itu begini, saya ingin mengatakan bahwa narasi yang disampaikan oleh Pak Presiden dan pemerintah tentu, ini ingin menunjukkan kepada publik bahwa tindakan apapun yang berpotensi ke arah terorisme, apalagi misalnya simpati terhadap organisasi yang jelas-jelas ISIS, yang kita tahu semua dia menghalalkan segala cara, membunuh orang seenaknya saja, melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Lalu kita mentoleransi dengan misalnya nanti akan dibalik kok kalau mereka sudah kalah. Menurut saya poin itu, narasi itu yang harus kita sampaikan kepada publik sebagai pembelajaran agar kita memang no terhadap terorisme. Saya untuk tidak no terorisme kita sepakat, tetapi kita selalu salah bahwa ketika orang melihat bahwa orang bergabung ISIS itu ISIS yang ditawarkan adalah kekejaman. Padahal yang ditawarkan ISIS itu misalnya saya bekerja banyak dengan pekerja migran di Singapura, kemudian di mana itu di Hong Kong, rata-rata yang ditawarkan itu bukan kekejaman, tapi cinta. Jadi mereka kemudian jodoh. Misalnya di film saya Pengantin itu kisah gagasan tidak bisa dipisahkan dari praktek, Bung. Saya kira Anda salah. Kalau boleh. Kalau itu suatu manipulasi mungkin iya. Ya, makanya itu jadi maksud cinta saya. Itu dimanipulasi mungkin. Maksud saya yang gagasan itu lepas dari praktek. Jadi gini. Gak pernah. Kekejaman itu bagian daripada gagasan. Saya sepakat itu. Wacana itu berkaitan langsung dengan tindakan. Betul. Anda keliru. Tetapi, di titik ini Anda keliru. Tapi pesona yang ditawarkan kepada misalnya itu manipulasinya. Betul, sama mereka seperti artinya orang mereka ini korban manipulasi agama
untuk keperluan terorisme. Sepakat, itu sama. sepakat, tetapi- Jadi Anda mesti memisahkan yang mana manipulasi, yang mana yang bukan. Justru Anda sekarang malah tergoda juga. Bukan, ini mbak-mbaknya Anda tergoda ini. dengan ideologi ini kelihatannya. Kok Mbak-mbaknya tidak ini. bisa memisahkan antara ideologi dengan manipulasi? Bentar, Bang Fajrul. Bahaya ini. Silakan, Bang tanggapi Fadli. gini. Menurut saya, kita soal terorisme itu kita tidak ada yang berbeda pandangan. Harus kita lawan. Iya, Ya. Dan bagaimana supaya perlawanan terhadap terorisme itu supaya tidak ada lagi teroris di Indonesia ataupun di luar negeri dimanapun, apalagi warga negara Indonesia. Saya kira itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Sekarang ini orang-orang yang direkrut ini kan persoalan ada satu case dan bisa terjadi kapan waktu lagi. Karena juga kita harus lihat konteks geopolitik global, apa yang terjadi, kenapa di Suriah ada rezim yang mau ditumbangkan, ada yang mau dipertahankan, keterlibatan dari pihak-pihak negara-negara yang cukup banyak. Jadi orang kita juga tidak ada proteksi. Kenapa kok bisa sampai warga negara Indonesia datang ke sana? Itu juga kita tidak ada proteksi. Jadi tahu-tahu sudah banyak di sana. Umroh. Oh enggak, belum tentu. Ada beberapa yang umroh tiba-tiba masuk ke Turki Ya, dan lain ada yang lewat jalur wisata, Mungkin saja. ada yang memang. Tapi maksud saya kan itu juga harusnya ada pencegahan, prevention, ya. Karena tadi berbagai Bagaimana motif negara tadi. harus mencegah itu? Menurut saya nggak bisa, sulit. Bisa dong. Kalau mereka udah di back mind mereka, katanya mereka sudah akan ada- cari cara bagaimana sudah caranya ada, bisa apa melewati banyak apa yang menjadi rintangan dari pemerintah untuk bisa masuk. Lalu Ya, kemudian itu Enggak. disalahkan kepada Poin saya pemerintah. begini, Mbak. begini, bukan menyalahkan. Kita tidak ada jaminan bahwa dengan berpulangnya mereka ke Indonesia, situasi kita, mereka tidak akan menebarkan virus. Sekarang ada jaminan nggak kalau mereka tidak dipulangkan, kemudian Indonesia juga akan aman? Loh, bukan soal itu. Sama Setidaknya, saja. setidaknya 267 rakyat Indonesia tidak akan berhadapan dengan yang jelas-jelas mereka terlibat. saya tidak ingin a Paling priori. tidak, Pak Jadi, Dinson, dengan mereka tidak kembali ke Indonesia, pemerintah memberikan jaminan bahwa tidak ada seorang Oleh karena pun itu dari selektif. anggota ISIS yang datang. Justru itu selektif. Jaminan selektif. jelas. Bagaimana Pak? Selektif. Saya kira gini ya, jadi kita jangan langsung masuk pada pulang tidak pulang. Iya. Ini persoalan hukum. Apapun yang mereka kerjakan di sana, menjadi anggota, ikut training, bahkan ikut pembantaian, internasional sudah mendefinisikan ini sebagai satu kejahatan kemanusiaan yang Organisasi sangat kejam. teroris. Ya. Ya. Nah, Indonesia, apapun kita bilang, masyarakat kita berkontribusi karena ada orang kita di sana. Kan kita nggak bisa. Tapi kan kalau misalnya masalah hukum, undang-undang kewarganegaraan hukum bukan? Iya. Terhilangkan nggak nih kewarganegaraan mereka? Kalau kita bicara hukum, kita sama-sama orang hukum misalnya. Saya kan pakai undang-undang kewarganegaraan. Mereka sudah bukan warga negara. Tapi di PP 2 Kenapa juga ada kemudian prosedur. rakyat, Enggak, di uang PP 2 ada rakyat prosedur negara, juga. uang negara harus digunakan untuk memulangkan mereka? Tidak serta-merta bahwa gitu. Tapi di luar itu, ya di luar itu. Kok di Kita mesti ada tindakan yang proaktif. Kenapa? Kita harus memerangi terorisme itu. Baik yang ada dalam negeri kita. Karena di sini juga Memerangi banyak. dan mencegahnya. Oh Karena iya. itu pemerintah mengambil Juga tindakan memerangi seperti di tingkat hari global. Kenapa yang di tingkat global perlu diperangi? Karena mereka network. Kalau kita kemudian hanya dan menganggap cara memeranginya adalah bagaimana memperlakukan mereka-mereka yang sekarang ada di camp-camp yang berkehendak pendekatan pulang. hukum. Itu soal lain, Mas. Pendekatan Menurut hukum saya itu bisa soal dilakukan, lain. ya. Tidak saja. Yang terpenting itu menurut opsi. saya adalah Membawa ke dalam negeri untuk diadili dengan Dimana- undang-undang yang terbaru atau Undang-undang terbaru itu tidak akan berlaku retroaktif. Enggak, kalau kita baca baik-baik itu lain. Orang yang berangkat ini kan Jadi bisa terjadinya retroaktif. sebelum tahun 2018. Tetapi itu kan salah satu pilihan. Juga kita bisa menempuh yang disebut sebagai International Criminal Code. Itu sekarang sedang digagas oleh Dewan Keamanan. Bahkan lembaga-lembaga lain, bahkan seorang artis pun ikut mempropos itu. Jadi ini suatu George Clooney. diskurs. Oh iya, sedang saya ingat kalau George Clooney. ada proses itu. Oke, Maksud saya Indonesia harus juga ikut serta dalam mendorong itu. Karena ISIS ini satu fenomena global terrorism. Kita nggak bisa jalan sendiri dan kita nggak bisa diem saja. Oke. Kita harus Dalam bersama-sama. posisi pemerintah sekarang, Tapi yang pemerintah ingin melindungi yang 267 juta aja. Kami merasa lebih penting melindungi apa yang di dalam, yang setia kepada Merah Putih, setia kepada ikut Pancasila, serta dalam setia counter kepada terorisme NKRI. global itu melindungi Saya pikir Indonesia. Lebih baik Oke. melindungi Ya. Oke. orang-orang yang di sini, melindungi Bang Fajrul, Anda. tapi tadi daripada dikatakan melindungi Bung Fajrul. semua. Bang Fajrul, Saya menginginkan pemerintah kita proaktif memerangi terorisme itu. Supaya nggak ada lagi datang ke sini. Kami mencegah, Oke, kami apakah mencegah terorisme. Oke, apakah melindungi itu artinya Harus apa namanya? memulangkan. Enggak, Enggak Iya, mesti. oke. memulangkan. Karena ada Melindungi mesti. seluruh Tidak mesti rakyat pulang. Indonesia bisa jadi bahwa mereka tetap di sana melibatkan berbagai macam lembaga internasional untuk bagaimana
menyelesaikan masalah mereka. Karena mereka Jadi organisasi Jadi teror. pemulangan itu bukan salah berarti satu harus pilihan. memulangkan. Pilihannya bukan satu-satunya diadili di sini, bisa diadili di sana. Oke. Diakui kan, Bung? Karena yang itu jelas. organisasi teroris. Iya. Dan mereka anggota organisasi teroris. Tegas kan? Dan kami menolak dan kemudian memerangi dan kemudian mencegah mereka. Indonesia, anggota Dewan Keamanan PBB. Karena itu harus bersama-sama negara PBB lagi nggak memerangi organisasi teroris. Kita harus break karena yang jelas kalaupun misalnya perdebatan soal apakah nanti akan ada di sini, bagaimana mari kita berkaca apa yang sudah dilakukan oleh misalnya negara pada napi-napi teroris yang ada di Indonesia sekarang. Bagaimana proses deradikalisasi itu sudah berjalan? Apakah yang sekarang saja sudah benar sehingga kemudian mau memulangkan dan berusaha untuk menginsafkan mereka? Dan itu programnya banyak. Mari kita bahas. Mari kita bahas itu nanti. Deradikalisasi itu programnya banyak. Karena napiter saja sekarang sudah ada jumlahnya banyak sekali di penjara-penjara kita. Itu bercampur, kapasitas penjaranya juga bermasalah. Ada banyak sekali problem. Kita bahas setelah pariwara. Ya, mari kita bicara soal deradikalisasi. Kalaupun misalnya dipulangkan dan kembali berada di tanah air, mari kita lihat bagaimana penanganan napi teroris katakanlah di Indonesia yang sebetulnya banyak yang menilai jauh dari maksimal. Over capacity penjara sampai 600 hingga 800%. Kapasitas penjaranya hanya 60 tapi diisi sampai 600 orang. Di beberapa LP, terutama LP yang bukan kelas 1, napiter bercampur dengan napi lainnya. Ada kasus saya ingatkan teman-teman ketika sipir penjara yang akhirnya ikut menjadi radikal karena terpengaruh oleh napi yang mereka jaga. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana deradikalisasi, mau dipulangkan, mau ditangani di sini, yang sekarang ada saja jauh dari maksimal. Sepakat. Itu salah satu alasan untuk menolak mereka kembali. Itu saya super sepakat. saya kira jelas ya. Nah itu makanya ya kan ini yang kita kan di Yayasan Prasasti itu memang sejak awal memang fokusnya di situ ya. Karena alasan pribadi. Jadi ketika saya dapat chevening tahun 2005-2006 itu saya risetnya di Irlandia Utara. Nah di Irlandia Utara itu kemudian ada upaya civil society untuk mengembalikan mereka bisa diterima kembali ke masyarakat. Ketika yang ada orang yang sudah konflik 700 tahun aja bisa kembali, makanya kemudian saya pulang dan bikin yayasan ini spesifik khusus untuk Oke, dan bagaimana Anda menilai sekarang proses yang dilakukan ironisnya terorisme di Indonesia itu sejak tahun 2009 dan hari ini itu semua ada hubungannya dengan penjara. Artinya selalu saja apakah direncanakan dan terjadi residivisme. Residivisme di Indonesia itu minimal 10%. Artinya itu karena seperti dengan Prof tadi itu penolakan masyarakat. Orang nggak perlu, dan sebetulnya nggak perlu harus jadi teroris. Orang yang nyuri ayam atau kasus perkosaan atau yang biasa pun kalau udah dari penjara mesti ada penolakan. Karena dia ditolak ya kembali ke masyarakat yang lama. Oke, jadi dan intinya memang betul bahwa ini kita harus dorong terus program seperti itu. Jadi secara definisi pun bermasalah dengan namanya istilah deradikalisasi. Karena radikal itu pemikiran. Kita nggak bisa ngukur apa yang ada di pemikiran. Tetapi secara teoritis kalau disengagement itu lebih mudah diukurnya. Bukan tidak bisa loh deradikalisasi. Intinya tapi bukan proses yang mudah. Bukan proses yang mudah dan super rumit. Saya kira saya setuju ya bahwa memang soal deradikalisasi itu bukan sesuatu yang buat. Ini menyangkut dengan ideologi. Betul. Mencerabut keyakinan, mencerabut paradigma berpikir orang, itu memang memerlukan satu proses exercise dan proses di mana dia... Dan bagaimana Anda menilai proses yang dilakukan sekarang? Ya saya setuju, memang terhadap para kombatan misalnya, terhadap para mantan teroris, saya kira memang pendekatannya tidak bisa hanya sekedar di penjara, karena pasti mereka akan mengalami stigmatisasi dan lain sebagainya ya. Makanya sehingga berbaur dengan masyarakat saya kira agak sulit. Oke. Tapi begini, saya ingin menegaskan begini, memang korban pendekatannya harus pendekatan civil society, ya terhadap deradikalisasi itu kan bukan berarti bahwa seseorang harus
menerima berbagai deradikalisasi itu kan bagaimana agar orang bisa lepas dari pemahaman sikap yang intoleran. Saya menganggap begini, Mbak Nazwa. Kalau kita lihat Indonesia sebelum 9/11, saya kira tidak ada kasus-kasus yang menonjol terorisme. Setelah 9/11 kita lihat banyak kasus-kasus yang menonjol, bom Bali dan sebagainya. Ini kan kita ingin ini sustainable dalam menangani ini. Jangan ada terus kasus-kasus terorisme seperti tadi. Sejauh mana keberhasilan program-program deradikalisasi yang juga banyak memakan dana APBN. Ya, jangan sampai ini menguap begitu saja tapi tidak ada hasilnya. Jadi kalau menurut saya kita juga harus evaluasi cara kita menangani masalah terorisme dan sebagainya. Jangan sampai terorisme ini dibikin terus supaya ada anggarannya juga terus gitu loh. Ya. Ini sangat berbahaya ya, karena bisa saja ada pihak-pihak yang menginginkan ini ada terus ya. Dan menurut saya nanti kita tanyakan kepada Bapak Menteri Pertahanan. Saya yakin orang Indonesia itu pada dasarnya moderat. Persoalan Menteri Pertahanan katanya? Itu bukan di Kementerian Pertahanan, adanya di BNPT, di kepolisian dan lain-lain. Karena beliau masuk dalam Kemenko Polhukam. Nah, tapi anggarannya bukan di Kemenhan itu. Bukan. Memang betul. Di Kemenhan ada bela negara. Nah, itu bisa dimasukkan di bela negara. Kemenko Polhukam beliau ada di dalam sana. Jadi maksud saya itu begini. Ini harus kita lihat ya, jangan sampai kita ada terus melihat dari kasus per kasus, dari simptom ke simptom, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi gini, sekarang aja sudah sebentar, kita Pak. punya masalah. Kenapa harus ditambah-tambah lagi dengan mendatangkan lagi yang 600-an itu? Saya ingatkan, yang pertama kali mengangkat wacana ini adalah Menteri Agama. Saya akan melakukan klarifikasi. Bukan. Ada. Saya diminta tanggapan bagaimana dengan rencana Menteri Agama yang mengatakan BNPT akan memulangkan 600. Saya bilang, oh bagus. Makanya judul berita saya ketika itu, saya termasuk mendukung rencana pemerintah itu. Jadi begini, ada ratas. Karena kan kita membicarakan tentang... Enggak, itu kan baru belakangan. Kita membicarakan di bawah itu ratas kan baru kemarin. Jadi wacana pertama dari Menteri Agama. Jadi kemudian pembicaraan itu, lalu kemudian beliau menyampaikan. Padahal di sana... Anda nih nggak baca berita. Bukan. Beritanya yang salah. Anda nggak baca berita. Dia yang buat berita masalahnya. Beritanya. Saya ada di sana. Sebagai jubir harus baca berita dong. Saya tidak baca berita karena saya ada berita di ini sana. dari mana? Begini, asal usulnya dari mana? Saya tanya, Anda baca nggak berita itu? Saya tidak baca. Saya ada di sana. Berita itu salah. Yang mana yang salah? Beliau menyampaikan. Nah, lalu kan diperbaiki. Perbaikannya begini. Rapat Kemenko Polhukam di dalamnya ada pembahasan tentang semua para ISIS pembicaraan ini. Lalu kemudian kalau nggak masyarakat tahu dari mana? Kita tahu dari mana? Kan sudah diperbaiki oleh berarti siapa yang memulai? Menteri Agama. Betul kan berarti Menteri Agama. Berarti Anda mengakui bahwa memang Menteri Agama. Betul kan? Menteri Agama memperbaiki pernyataannya bahwa gara-gara Menteri Agama ngomong. Kenapa penting? Kenapa bahwa ini muncul dari Menteri Agama? Kenapa? Komunikasi publik yang tidak tepat saja kah? Atau ada maksud lain? Justru Menteri Agama mengatakan bahwa akan ada rencana pembicaraan di dalam rapat Kemenko Polhukam. Kemudian muncul ke publik bahwa Menteri Agama mengatakan ada rencana BNPT akan mengembalikan 600 warga Indonesia yang terlibat di dalam ISIS atau dan sebagainya. Anda percaya kemudian wartawan menanya kemana-mana. Kemudian muncullah isu ini menjadi diskursus nasional sekarang ini. Sampai ada diskusi ini. Itu gara-gara Menteri Agama. Gara-gara Menteri Agama. Baik. Kita break dulu. Pemerintah juga. Kita break dulu karena yang jelas memang sudah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Undang-Undang Terorisme. Iya, betul. Dan salah satu amanat dari undang-undang itu adalah menurunkan PP. Sampai sekarang baru satu PP-nya. Belum ada PP yang lain, jadi ini utang pemerintah. Dan sampai sekarang DPR katanya mau membentuk tim pengawas. Belum ada juga tuh tim pengawasnya. Bagaimana Bang Fadli? Bagaimana Kang Aceh? Sebentar lagi katanya. Jadi siapa yang tidak kerja ya? Pemerintah tidak kerja, DPR tidak kerja. Kita bahas setelah pariwara. Baik, mari bicara detail dan mari mengkritisi dua-duanya, pemerintah dan DPR. Karena jangan-jangan ini hanya akan jadi komoditas politik belaka kalau semuanya hanya berani wacana tapi tidak mau kerja hal-hal yang detail. Saya akan kejar, Bang Fajrul Rahman.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu limitnya seharusnya 1 tahun sudah dikeluarkan PP peraturan pemerintah yang akan mengatur detail. Sampai sekarang peraturan pemerintahnya baru 1, belum ada detailnya. Mana kerja pemerintah? Sepengetahuan saya semuanya masih dalam proses. Ya. Sampai kapan prosesnya? Karena kan limitnya sudah jelas. Undang-undang keluar 1 tahun harus ada PP-nya. Undang-undang keluar 2018, ini sudah 2 tahun, mana PP-nya? Ya, nanti kita recheck lagi. Nah. Berarti semuanya sedang bekerja. Semuanya bekerja. Karena sekali lagi berarti jangan-jangan ini hanya wacana, pemerintah care, perintah melindungi, tetapi PP-nya tidak ada Kami ketika sangat bicara care, kerja. Karena semua orang 267 juta ini adalah calon-calon korban terorisme dari organisasi teroris ISIS. Oke, itu kami melindunginya. Melindungi dengan cara salah satunya membuat peraturan pemerintah. Betul. Mana peraturan Dan salah pemerintahnya? satunya juga adalah mengambil keputusan ini. Oke. Mengambil keputusan hari ini dalam upaya untuk melindungi semua warga negara Indonesia. Saya boleh cek sampai Semua mana mereka- PP-nya? Karena ada semua satu PP mereka juga Bang yang- Fajrul, ada satu semua mereka PP. yang pro merah putih. Saya pikir kita lebih baik membela yang pro merah. Oke, pro itu Pancasila, pro baik. NKRI. Baik, semuanya dan kemudian setuju itu. termasuk juga Bang saya Fajrul, sedang berpikir semuanya bagaimana- setuju itu, tetapi lagi-lagi Ya. itu kan bagaimana mengkonkretkan itu, mengkonkretkannya Betul. dengan PP. Betul. Mana PP-nya? Sekarang kan dalam proses. Masih dalam proses. Oke. Saya mau kejar ke DPR. Iya, iya. Boleh, boleh. Karena Bang Fadli. Boleh. Saya bukan mewakili DPR, ya silakan. DPR ada 2 anggota DPR. Iya, Masing-masing pakai cap DPR loh. Jangan-jangan jangan ketika mau dikejar bilangnya itu bukan anggota DPR. Bukan. DPR Ya, silakan, ketika silakan. awal membentuk undang-undang ini, wah heroisme luar biasa. Semuanya pokoknya bahkan terkadang hak asasi manusia diterabas karena terorisme adalah musuh bersama. Berapi-api bilang akan membentuk tim pengawas. Mana tim pengawasnya? Jadi begini, kalau yang dimaksud dengan tim pengawas itu kan adanya di Komisi 1. Tim pengawas Komisi 3. intelijen ya. Komisi tapi. 3. Komisi 3. Tapi yang itu di Komisi 3. Yang terorisme seharusnya di Komisi 3. Di Komisi. Nah, itu saya kira karena ini proses di DPR itu baru dan masih Ini ngeles juga ini, sama seperti tadi. saya melihat bahwa Menjawab yang tidak ditanya. bahwa itu pasti ada. Ini kan baru berapa bulan ya? Pasti yang lalu kan ada. Ini Pasti. sejak 2018. Iya, saya di DPR itu begini cara kerjanya loh. Oke. Cara kerjanya itu adalah di komisi yang terkait itu, itulah yang membentuk. Jadi nggak bisa karena DPR semuanya DPR. Di komisi yang terkait yang menangani. Gitu. Oke, jadi bukan tanggung jawab Fadlizon. Bukan. Cuci tangan. Bukan tanggung jawab Tanggung saya. jawab bagaimana? Ya apalagi Komisi 8 ngurusin agama. Jadi tidak ada yang mau tanggung jawab. Oh, enggak, tapi poinnya bahwa apa yang berapi-api terjadi- bilang melindungi seluruh warga negara ketika kerja-kerja detail semuanya tidak mau tanggung jawab. Bagaimana? Kira-kira gitu Mbak Ada Nana. Manik. Saya masih ingat betul ya, bukan hanya Komnas HAM tapi juga aktivis-aktivis hak asasi manusia waktu itu perang diskursus kita atau merumuskan itu. Ya. Oke, kita akhirnya sepakati. Beberapa hal misalnya yang disebut sebagai hak asasi manusia sesuai dengan prinsip ICCPR misalnya ditunda, dibatasi dan dikurangi. Nggak apa-apa. Tapi kemudian kan kita menuntut, apakah dengan undang-undang baru ini bisa digunakan? Kami sekarang melihat ini kesempatan sebenarnya kita menggunakan undang-undang baru ini. Tapi Untuk- tidak bisa karena belum ada detailnya. Ya, termasuk salah satu contoh misalnya yang dituntut juga ya, itu tentang bagaimana perbantuan. Dulu ada terjadi perdebatan tuh Ya, perbantuan militer. TNI. Nah, sampai sekarang perbantuan TNI kan belum juga diatur. Kalau diatur, kemudian nanti juga soal-soal lebih teknis, logistik, apa kita usulkan Ya. waktu itu soal transisi misalnya seperti apa. Saya waktu itu memang langsung mensupervisi langsung sebagai wakil ketua DPR yang membidangi Komisi 1, 2, 3 Polkam dan saya yang ikut membentuk pansusnya ketika itu. Dan waktu percepatan itu saya kira memang semangatnya adalah supaya bisa digunakan sesegera mungkin. Ya, Jadi ya seharusnya memang harus ada PP-nya yang paling penting segera. Oh, jadi Anda nyalahin pemerintah. Ya harus ada PP-nya dulu baru bisa diawasi. Nah, jadi menurut saya, diawasi. ini momentum sekarang ini. Kasus ini menjadi momentum. Ayo kita perang terhadap terorisme. Nah, itu saya terutama sepakat. tentang ISIS ya. Internasional sudah mengatakan ini sebagai kejahatan yang paling International keji crime. di umat manusia. Sudah jelas itu. Jadi sekarang, oke di dalam negeri kita masih ada persoalan, tapi kita juga nggak seluruhnya jelek ya. Banyak juga tindakan-tindakan atau best practices ya, success story yang sudah pernah ada. Seperti saya katakan tadi, kita mendapatkan aplaus karena Asian Games kita berjalan dengan sangat aman. Itu juga karena kerja dan instrumen itu. Jadi kita ini ada banyak masalah, tapi juga ada success story. Tapi persoalannya sekarang, ini ada masalah.
Apakah kita diam? Tidak menurut saya. Saya nggak mempersoalkan ya, pulang atau tidak pulang itu pilihan. Baik. Tetapi langkah-langkah untuk mengatasi itu. Dan harus konkret, harus detail. Konkret. Termasuk diantaranya kerja-kerja membentuk aturan yang memungkinkan ini semuanya bisa dilaksanakan. Termasuk kalau perlu menambah anggaran buat instrumen. Oke. Karena misalnya sebentar, ada titipan dari korban aksi-aksi terorisme. Seharusnya di undang-undang ini mereka bisa mendapatkan kompensasi. Tetapi lagi-lagi karena PP-nya belum ada, mereka belum dapat kompensasi. Dan seharusnya, saya catat, pengajuan kompensasi itu hanya bisa 3 tahun sejak undang-undang disahkan. Disahkan 2018, sekarang sudah 2020. Tinggal 1 tahun waktu mereka untuk dapat kompensasi. Tadi amandemen PP-nya. Jadi sekali lagi, mari bicara keadilan untuk semua, mari bicara perlindungan untuk semua, kerja dong PP-nya diperbaiki, PP-nya dibentuk supaya betul-betul. Tidak mengkontraksikan ya. Supaya betul-betul. Itulah Mbak Kita Nana. kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Berapa lagi? Ya, yang jelas memang pemerintah sudah menyatakan tidak akan memulangkan warga negara atau ex warga negara, masih ada perdebatan di situ. Dan saya akan tunjukkan ke Anda negara-negara lain yang juga mengambil kebijakan yang sama dan yang berbeda. Kita lihat yang ini. Oke. Ya, itu jadi total ada 19 negara termasuk dengan Indonesia yang juga mengambil kebijakan yang sama, yang menolak kembalinya ex-ISIS ke negaranya, tetapi ada juga yang menerima pemulangan ex-ISIS. Apakah kita bisa tunjukkan? Prancis misalnya, Belgia, Swedia, Jerman, Denmark, dan yang menerima dengan persyaratan khusus itu Rusia, Malaysia, Uzbekistan, dan Kosovo. Jadi masih lebih banyak mayoritas yang sama kebijakannya dengan Indonesia, Prof. Gihik. Iya. Kenapa maksudnya? Masih lebih banyak negara kalau kita mengambil contoh best bahwa practice. masalah ini masalah internasional. Jangan kemudian masing-masing negara itu mengambil tindakan secara individual. Kalau misalnya sekarang ada wacana katakanlah kita memulangkan, menurut saya itu individual Indonesia. Seharusnya ini diselesaikan melalui forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti kemudian PBB itu akan mengatakan harus begini-begini. Sehingga negara-negara itu bersinergi. Jadi jangan kemudian main salah-salahan, dia harusnya ke sana, dia harusnya ke sini. Kalau misalnya nanti mau disampaikan bahwa idenya, humanisnya dan lain sebagainya boleh, tapi harus diselesaikan di depan dulu. Jadi pendekatan internasional itu yang juga harus karena utama. ini adalah organisasi teroris internasional. Betul. Itu penting. Saya minta catatan dari Anda setelah melihat berbagai karena wacana ini akan terus berkembang nih. Perdebatan ini akan tidak ada habisnya. Kami tidak ada wacana lagi. Kami sudah menegaskan pada hari kemarin bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tidak akan memulangkan anggota ISIS ex-WNI. Pemerintah tegas berarti? Tegas dalam titik itu. Bukan jadi kami nggak punya wacana lagi. Kecuali case by case melindungi yang anak-anak 267 juta. Kecuali case by case anak-anak tadi ya. Kecuali dalam kasus yang lebih kecil dari 10 tahun. Tapi saya kira ini harus jadi pembelajaran. Dan yang kedua. Sebentar Kang. Dan kemudian yang kedua, saya ingin memberikan rasa sedih saya kepada semua korban terorisme di Indonesia. Jangan sampai karena urusan ISIS ini, lalu kita seperti orang yang membela
para teroris dan kemudian tanpa belas kasihan kepada para korban. Misalnya seperti kasus di Surabaya, Etan, Evan, kemudian yang di Samarinda, anak mereka itu korban-korban dan ingatan terhadap luka-luka, terhadap kematian itu tidak pernah selesai. Jadi maksud saya itu penting untuk diingat. Kemudian yang ketiga, saya kok lebih tertarik ya, apakah semua orang di sini sekarang akan bisa menerima 238 orang-orang dari Wuhan, dari Hubei yang akan kembali 5 hari lagi? Apakah Anda lebih menerima teroris daripada mereka yang akan kembali nanti ke daerah masing-masing? Saya lebih berpihak kepada orang-orang Indonesia yang setia kepada Merah Putih, setia kepada Pancasila, daripada para teroris dan organisasi. Oke, baik. Silakan Bang Fadlizon, catatan Anda. Mungkin kalau kasus virus corona dengan ini beda ya, nggak bisa diperbandingkan gitu. Jadi siap Pak Menteri. Itu sulit untuk diperbandingkan. Jadi begini, menurut saya kita harus melihat ini dengan jernih. Dan saya yakin pemerintah juga pasti akan melihat kasus per kasus nantinya gitu ya. Karena kemarin ada keputusan, artinya dari hasil rapat terbatas itu kan juga banyak masukan-masukan. Mungkin akan ada evaluasi juga terhadap perkembangan yang ada. Saya yakin ini bukan satu hal yang final, pasti ada fleksibel. Baru 1 hari aja ada fleksibilitas misalnya yang di bawah 10 tahun. Enggak, itu sudah dinyatakan oleh Pak Menko Polhukam. Berarti jadi Pak ada yang Jokowi dipulangkan. hanya menyatakan. Ya. Jadi artinya Anda ada jangan bikin selektif. pernyataan-pernyataan baru dong. Enggak, itu artinya selektif. Ya, dan selektif itu menurut saya itu sebuah kemajuan. Karena bagaimanapun kita harus melihat dari sisi aspek bahwa mereka itu bisa saja merupakan victim, bukan perpetrator. Yang udah pasti perpetrator harus kita hukum. Itu intinya. Silakan Pak Damani. Saya dari awal tadi katakan harus ada asesmen yang kuat, harus ada profiling. Supaya apa? Supaya treatment pada mereka itu memang treatment yang proporsional dan appropriate. Jangan kita berikan sesuatu kepada A tapi sebetulnya dia B. Sebaliknya seperti itu. Baik. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita punya yang namanya standar hukum nasional kita. Kita punya yang namanya standar hukum internasional. Jangan lupa kita punya pasal 28 tentang hak asasi manusia, undang-undang kita. Kita punya undang-undang hak asasi manusia. Dan sekali lagi saya katakan, kita anggota Dewan Keamanan PBB, kita anggota Dewan HAM PBB. Jadi kita nggak bisa bilang kami lupakan ini semua. Mau pulang atau tidak pulang, pilihannya. Tetapi kita harus tetap mengambil satu tindakan proaktif penegakan hukum terhadap mereka. Tapi PBB memusuhi terorisme kan Bu? Oh iya, karena itu memeranginya. Baik. Bukan diam. Baik, singkat saja. Oke ya, intinya ada dari diskusi ini kan kita muncul ada beberapa ruang-ruang kosong yang misalnya negara, kemudian anggota dewan. Makanya saya lebih fokus kepada bagaimana penyiapan masyarakat untuk preventif. Misalnya menggunakan film ini itu pendekatannya dokumenter, bukan kemudian saya mendukung teroris, bukan saya kemudian menginginkan mereka untuk tidak pulang atau menolaknya. Permasalahannya itu suka atau tidak suka, kita itu harus ada ownership, rasa memiliki. Suka atau tidak suka, mereka itu adalah product of Indonesian society. Jadi kalau kita kemudian mohon maaf nih membuang kotoran itu di dunia internasional, betul kata Prof, harus ada international community. Kita tidak sendiri untuk melawan itu. Sehingga kita punya percaya diri, intinya itu aja. Karena ini memang persoalan internasional, bukan isu negara per negara. Silakan terakhir. Pertama saya kira kita semua menyepakati bahwa terorisme itu tidak boleh kita toleransi. Pertama itu. Yang kedua, proses ini harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa ya penanganan masalah terorisme, proses radikalisasi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan misalnya moderasi beragama, saya kira itu sesuatu yang penting sekali untuk terus-menerus dikedepankan. Karena kita tahu bahwa persoalan terorisme itu adalah persoalan ideologi yang tentu perlu ada pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Tidak bisa dilakukan misalnya hanya sekedar pendekatan keamanan, tetapi juga soal budaya, agama, sosial, yang pendekatannya harus melibatkan banyak pihak. Saya sebetulnya sangat tidak setuju kalau pendekatan despotisme negara dalam hal penanganan terorisme. Tapi harus dilakukan melalui civil society. Kami tentu di DPR sangat mendukung upaya-upaya dalam memberantas terorisme tersebut itu. Dan yang jelas elit harus memberikan contoh, jadi jangan sampai misalnya malah elit atau politisinya yang mengkapitalisasi isu-isu tertentu untuk kepentingan politik. Misalnya memanfaatkan gerakan-gerakan sektarianisme, memanfaatkan primordialisme, politisasi agama, SARA. Karena kalau elitnya memberi contoh seperti itu, bagaimana masyarakatnya bisa toleran. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa.
Terorisme bukanlah ancaman yang enteng-entengan. Indonesia berkali-kali dihajar teror mematikan. Wajar jika kepulangan mantan ISIS jadi mencemaskan. Siapa yang bisa menjamin mereka bukanlah ancaman? Dilarang pulang atau tidak, mereka akan mencari jalan supaya bisa kembali lagi ke kampung halaman. Langkah-langkah antisipasi harus sematang mungkin mencegah para kombatan menyusup seperti angin. Kerja-kerja kontra terorisme mesti ditingkatkan lagi, jangan ada anggota ISIS garis keras yang tak terdeteksi. Propaganda ISIS adalah pelajaran yang sangat berharga, pentingnya akal sehat di hadapan iming-iming surga. Mari saling menjaga dari bujuk rayu yang berbahaya. Jangan ada lagi cerita hilangnya sanak keluarga. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur menghalau